Shalom, sahabat Leksio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini menjadi hari Minggu yang sangat spesial karena ini juga adalah hari Natal. Selamat hari Natal kepada kita semua. Pada hari ini renungan kita saya beri judul Yesus Kristus, terang besar bagi seluruh bangsa. Teks kita dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang 1 dan kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk Natal di mana kami bisa bersukacita. Dan lebih dari itu kami bisa mengingat akan Kristus, terang yang besar yang telah datang ke dunia dan membawa sukacita, membawa keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, kalau kita mengingat Natal, selain dari hadiah-hadiah yang menjadi ciri dari Natal, kita memberi, kita menerima hadiah. Yang kedua adalah terang, lampu. Begitu banyak lampu-lampu yang mewarnai Natal. Apakah itu yang ada di pohon Natal, atau di hiasan gedung, hiasan rumah, macam-macam. Tetapi sebenarnya itu bukan sekedar sebuah dekorasi. Itu adalah simbol dari Natal. Natal selalu menggambarkan akan pengharapan dari dunia yang gelap. Tetapi kemudian mereka melihat ada kedatangan terang yang besar. Dunia adalah sebuah tempat gelap yang tidak akan pernah menemukan jalan atau melihat realita kecuali Yesus menjadi terang kita. Dunia dengan kegelapan di dalam Alkitab digambarkan dengan ketidakpedulian, ketidakadilan. Banyak orang bahkan hidup di dalam penindasan, hidup di dalam ketidakmengertian, tidak tahu. Mereka hidup terus-menerus dalam dosa dan tidak bisa keluar. Natal pertama di mana Yesus datang diwarnai juga dengan kegelapan. Dunia pada waktu itu penuh dengan penindasan dari kekaisaran Roma, kekerasan, kemiskinan, inflasi yang begitu tinggi, ketidakadilan, penjajahan terjadi. Dan begitu banyak orang-orang yang tidak punya rumah. Mereka harus disuruh mengungsi kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika Yesus muncul di dalam pelayanannya, ketika dia sudah menjadi dewasa, Matius menggambarkan tempat pelayanan Yesus, yaitu di daerah Galilea dari utara Yerusalem. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Terang besar, yaitu Yesus Kristus, datang ke bumi untuk menyelamatkan kita, untuk membawa pengharapan. Sebenarnya dikatakan bangsa yang tinggal dalam kegelapan, sebab Galilea dan sekitarnya itu adalah perbatasan yang sampai kepada Dekapolis, kota-kota yang didiami oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Disitulah kegelapan, disitulah penjajahan, disitulah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu tinggal. Dan justru Yesus masuk di dalam daerah itu. Yesus tidak memulai pelayanannya di Yerusalem, di tempat di mana pusat keagamaan, di mana di situ ada bait suci yang menjadi kebanggaan bangsa Israel. Justru dia pergi ke daerah yang ditolak. Di situ ada Herodes Antipas, yang bapaknya adalah orang yang telah
berniat untuk membunuh Yesus pada waktu dia masih kecil. Bayangkan, daerah yang gelap, daerah yang penuh dengan kekejaman, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan ancaman dan maut. Tetapi dikatakan mereka melihat terang yang besar. Kenapa Yesus menjadi terang yang besar? Dan mengapa terang besar? Seringkali kita di dalam Natal selalu mendapatkan sebuah romantisme. Terutama kalau kita mulai menyanyikan nyanyian Malam Kudus atau Oh Holy Night. Begitu syahdu sekali. Dan selalu kita menggambarkan dengan keadaan yang begitu gelap gulita, lalu dinyalakan lilin. Tetapi ketika kita membaca ayat tadi, tidak dikatakan terang itu seperti lilin kecil atau bahkan 1000 lilin. Dikatakan terang besar. Ilustrasi yang paling tepat untuk menggambarkan terang yang besar adalah matahari. Matahari adalah terang yang memberikan kepada kita 3 hal yang juga menggambarkan pelayanan atau apa yang Yesus berikan kepada kita ketika dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bahwa matahari itu memberikan hidup, matahari itu menerangi kegelapan, dan ketiga bahwa matahari itu memberikan keindahan. Nah, sebagaimana matahari memberikan hidup kepada semua makhluk, demikianlah manusia hanya di dalam Allah bisa mendapatkan hidup, aktivitas, dan keberadaan yang sejati. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28, Rasul Paulus mengatakan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Dengan kata lain, kita ini sekarang menjadi manusia yang memiliki pikiran, memiliki asa, rasa, dan juga bisa bergerak, punya identitas. Itu semua karena Allah menopang hidup kita. Bila Allah mengambilnya, bila Allah memisahkan antara yang material dengan yang tidak material atau yang imaterial di dalam hidup kita, kita sudah dikatakan mati, kita sudah tidak komplit. Jadi yang menopang kita sekarang ini adalah Allah. Dan walaupun kita masih berdosa, kita diberikan kesempatan hidup. Tetapi bila hidup yang di dalam dosa ini terus menerus tanpa ada penyelesaian, tanpa ada keselamatan, tanpa ada pengampunan dosa, maka kita akan mati binasa di dalam kekekalan. Pada hari ini Yesus datang memberikan kita hidup. Dia datang ke dunia untuk satu misi, yaitu mati untuk kita. Dia mati supaya oleh kematiannya dan kebangkitannya kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh persekutuan pribadi dengan Allah. Terang yang besar itu memberikan kita hidup yang kekal. Yang kedua, sebagaimana matahari menerangi jalan, demikianlah Kristus menyatakan kebenaran untuk mengenal Allah seutuhnya. Yesus adalah kebenaran dan di dalam Dia tidak ada dusta. Yesus adalah sumber kebenaran. Dan Yesus adalah firman yang hidup. Dan firman itu yang akan menerangi jalan kita. Sebagaimana matahari menerangi daerah, lalu kemudian dari situ kita bisa melihat ada jalan yang terang, ada jalan baru, kita tidak nyasar, kita tidak tersandung, kita tidak masuk ke dalam lubang. Demikianlah ketika kita mengizinkan Kristus yang adalah terang terhadap segala yang ada di muka bumi ini. Pemikiran-pemikiran, ide-ide yang ada di dunia ini, yang penuh dengan kegelapan. Sehingga ide-ide mereka pun bukanlah ide-ide yang menghasilkan terang. Sekalipun kelihatannya inovasinya itu sangat membawa pencerahan. Tetapi tetap itu datang dari orang yang berdosa. Hanya oleh Kristus dan firman-Nya saja kita dapat memahami dengan sesungguhnya siapa Allah sebagai pencipta dan kita ini adalah ciptaannya. Jadi segala sesuatu yang kita upayakan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan manusia. Karena kita harus sadar kita bukan pencipta.
kita adalah ciptaan. Dan firman serta Kristus menuntun kita, menyingkapkan kebenaran, dan menyadarkan kita kalau Allah tidak datang menyertai kita. Kalau Allah tidak datang menyelamatkan kita. Kalau Allah tidak datang menyingkapkan kepada kita kebenarannya, kita akan tetap terbelenggu, miskin, lemah, dan binasa. Tetapi puji Tuhan, terang yang besar itu telah datang menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita dituntunnya untuk sampai kepada kehidupan yang penuh dengan kebenaran dan bukan dusta. Yang ketiga, sebagaimana matahari memancarkan keindahan, demikianlah Kristus menerangi hidup dan memberikan kepada setiap orang sukacita sejati. Cahaya matahari selalu membawa keindahan. Setiap pagi kita melihat cahaya matahari, apalagi kalau dia menerangi tanaman, menerangi sebuah daerah padang dan yang kehijauan, kita begitu senang dan ada sebuah semangat hidup, semangat yang baru untuk kita bisa menjalani hari itu. Demikian juga dengan Kristus. Ketika dia datang membawa terang ke dalam hidup kita, terang itu membawa sukacita, terang itu membawa kegembiraan. Santo Agustinus berkata, hati kita dipenuhi kegelisahan hingga kita menemui kelegaan hanya di dalam Kristus saja. Kita akan menemukan satu istirahat yang cukup. The fullness of rest itu ada hanya di dalam Kristus. Ketenangan yang paling dalam itu hanya ada di dalam Kristus. Kegelisahan kita selama ini, beban-beban berat, upaya kita untuk mencapai keberhargaan akan ujungnya membawa keletihan, membawa kelelahan, beban berat. Tetapi hari ini Yesus juga mengundang kita dengan terang yang besar itu. Dia mau mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika Kristus pada akhirnya disalibkan di Golgota, kegelapan menutupi seluruh negeri. Terang besar dunia telah turun ke dalam kegelapan agar manusia dibawa keluar menuju terangnya yang ajaib. Dia memberikan cahaya yang baru, kemilau, pengharapan, sehingga semua orang yang selama ini ada di dalam kegelapan bisa dibawa keluar oleh Yesus menuju terangnya yang ajaib. Wow. Bukan hanya pada waktu Yesus datang pertama sekali sebagai manusia, dunia dalam kondisi gelap. Bahkan pada waktu dia mati, tempat di mana dia disalibkan dan wilayah di mana dia disalibkan, seluruh negeri sedang mengalami kegelapan. Memperlihatkan bila Yesus tidak ada di dunia ini, kegelapanlah yang akan memerintah. Tetapi hari ini ada kabar baik. Yesus sudah datang ke dunia. Dia sudah memberikan kita kabar baik, kabar keselamatan. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus adalah keselamatan kita. Dan dia naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kalinya. Dan kita yang sudah menerima Kristus dipanggil menerangi dunia ini. Marilah kita dengan kehidupan yang baru dari Kristus menerima panggilan kita sebagai terang dunia. Kehidupan kita memancarkan kehidupan baru kepada orang lain, selalu memberikan semangat baru. Kehidupan kita akan menyingkapkan hal-hal yang gelap, memberikan pencerahan, mencerdaskan orang lain, membuat mata mereka melihat akan kebenaran yang memerdekakan, yaitu Kristus. Dan juga karena terang itu sudah ada pada kita, kita juga dipanggil untuk hidup di dalam sukacita dan memberikan sukacita, menebarkan sukacita kepada orang yang ada di sekitar kita. Selamat Hari Natal kepada setiap
saudara sekalian, dan biarlah kiranya di dalam tahun 2023 Tuhan akan membawa kita untuk bangkit dan menjadi terang, sebab Yesus Kristus, terang yang ajaib itu, sudah datang ke dalam dunia ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kedatangan Kristus. Terima kasih, Kristus adalah terang yang besar yang menerangi dunia, membawa keselamatan, kehidupan kekal, kebenaran yang memerdekakan, dan sukacita yang besar dan penuh dengan keajaiban. Biarlah pada hari ini kami juga menerima panggilan yang sama, menebarkan hidup kepada orang-orang sekitar kami, menebarkan kebenaran, mencerdaskan, mencerahkan, dan juga membawa dan menjadi sukacita kepada orang-orang di sekitar kami, menebarkan semangat baru kepada orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.